Oke, selamat siang rekan-rekan media. Saya Raka Danira selaku kuasa hukum daripada Eza Gionino. Hari ini kami ingin memberikan tanggapan secara resmi terkait gugatan yang dilayangkan oleh Saudari Meza terhadap klien kami. Pertama-tama kami ingin meluruskan arah pemberitaan bahwa klien kami Mas Eza Gionino mengambil sikap tegas untuk berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Meskipun ada gugatan, kami anggap kami memandang ini sebagai dinamika internal. Klien kami di sini juga beranggapan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang liar beredar. Kami tegaskan bahwa dalam proses mediasi nanti kami memprioritaskan untuk ke arah perdamaian. Kami juga mengklarifikasi bahwa sampai saat ini bahwa pemicu permasalahan terkait hal ini bukan karena isu dari KDRT dan juga isu orang ketiga. Baik. Oke, mungkin dari saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih udah hadir di sini. Jujur saya gimana ya? Mungkin kalau ngomongin promo sinetron atau apa mungkin lebih mudah, tapi karena ini ngomongin masalah rumah tangga saya sendiri, jujur saya agak gemetar ya, nafas saya agak terengah-engah. Jujur ini berat sekali karena yang saya hadapin. Mungkin pertama yang bisa saya sampaikan, saya sangat menghormati istri saya. Ya, sayang, aku sangat hormatin kamu. Aku tahu kamu seorang ibu yang baik, ibu yang hebat ya untuk anak-anak saya, Nicole, Khan, Akshay. Gini, saya juga akuin kok. Saya sebagai figur suami, sebagai seorang ayah, saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Tapi sekarang kondisinya, kita kemarin, ya namanya juga masalah rumah tangga ya gitu. Rumah tangga itu pasti ada percekcokan gitu loh, ada selisih paham. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dengan berita yang seperti Mas Raka bilang, beritanya sangat liar di luar sana, dibilang ada KDRT lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu. Demi Allah tidak ada dari saya KDRT apapun itu, pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi ya, kurangnya komunikasi dengan baik, itu aja. Komunikasi internal pastinya gitu. Tapi Kaisa sendiri mungkin sudah berpisah rumah kah? Sudah dari berapa lama dan sekarang? Dari pertengahan Agustus ya, mulai tanggal 15 ya Mas ya. Mulai pertanggal 15 Agustus saya sudah tidak bertemu dengan istri, anak-anak saya. Gini, selama ini pasti teman-teman tahu kok, saya selalu bilang yang selalu saya utamakan, prioritas saya dalam hidup saya itu adalah istri, anak-anak saya. Saya bekerja itu untuk mereka. Saya nggak pernah belanja, beli apa-apa gitu, nggak pernah. Saya selalu untuk mereka gitu. Gini, kalian bisa bayangin teman-teman semuanya, saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya, sekarang tidak. Saya biasanya tidur bersama Nicole, Khan, terutama Khan ya, Khan, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng gitu. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Saya sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka ya. Saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Coba kalian bayangin, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak ya gitu, sebagai seorang ayah, bagaimana rasanya jadi saya? Bagaimana rasanya jadi saya? Saya nggak tahu.
saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu loh. Saya pengen tahu anak saya. Dan coba kalian bayangin gimana saya kepikiran bagaimana wajah anak-anak saya kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Terus kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Saya jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya, dan saya juga rindu istri saya. Jadi dalam setiap doa saya, dalam sujud saya, terima kasih. Saya cuma berharap, ayo mam sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo kembali pulang. Bawa anak-anak. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya. Kesalahan aku bakal perbaikin itu semua. Ya. Dengan kata lain, setelah Agustus itu berarti tidak ada komunikasi antara dirimu, istri, dan ke anak-anak juga nggak ada? Baik, jadi sebelum itu ya, ini menjadi kekhawatiran terhadap mental daripada anak-anaknya, bahwa Nicole, Kan dan juga Aksay itu memiliki kedekatan emosional dengan Mas Eza. Ya, jadi kita tidak saling menyalahkan, kita juga tidak membuat ini semakin riuh, tapi ayolah kita pentingkan untuk masalah mental dan juga psikologi daripada ketiga anaknya, Mas Eza juga dan juga Mbak Echa. Kak Eza sendiri tahu digugat itu dari siapa dan mungkin? Oke, itu dia. Jadi begini, sebelumnya mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu ya gitu. Saya memberikan ruang dan waktu untuk Echa supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini ya gitu. Ada gugatan seperti itu yang dikirim dan dilayangkan ke saya. Itu jujur saya kaget sekali. Itu di luar ekspektasi saya, karena saya berpikirnya ini kan kita masalah komunikasi ya gitu loh. Masalah komunikasi di mana saya merasa ini semua masih bisa kita selesaikan dengan baik kok gitu loh. Jadi nggak perlu sampai sebegini ya sekali seharusnya. Mas, sempat konfirmasi dari pihak dari sama sendiri kan mungkin kemarin sempat wawancara lawyer sendiri bahwa katanya ini masalah dipendam oleh Kak Echa yang berulang gitu. Akhirnya meledaknya baru sekarang dan katanya masih serumah gitu, masih seperti itu. Dibilang serumah sih, gimana Mas Raka, saya takut. Sebenarnya kalau untuk masalah komunikasi sampai dengan sekarang memang pada saat kejadian itu sudah tidak ada komunikasi. Tapi sebelumnya komunikasi Mas Eza dengan Mbak Echa itu baik-baik saja, dan juga ada saksi di sini, ada Mas Mirza dan juga Mas Hengki yang setiap hari ada di rumah ya. Mereka melihat semua komunikasinya baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Mungkin ya itu sebenarnya hal-hal yang bisa dibicarakan secara internal. Dan sekarang jujur kondisinya saya di rumah itu saya sendiri. Mulai per tengah bulan Agustus saya sendiri di rumah. Saya benar-benar sendiri di rumah, itu rasanya sepi sekali. Hampa banget rasanya gitu. Mas Eza, cekcok paling memuncak tuh bulan apa, dan mungkin sedikit karena prinsip kah atau perbedaan visi atau bagaimana? Gini, sebenarnya kalau masalah percekcokan rumah tangga saya sebenarnya hampir sama kok ya gitu loh dengan masalah-masalah rumah tangga di luar sana yang lain gitu loh. Ya, cekcok dalam rumah tangga ibaratnya itu cuman bumbu-bumbu dalam masalah rumah tangga kita gitu loh. Terus kalau dibilang ini akumulasi atau apa, saya rasa mungkin semua yang berumah tangga kalau dibilang akumulasi berarti itu kan sama aja memflashback semua masalah yang dulu terus dijadikan satu. Itu kan saya rasa itu tidak baik ya gitu. Jadi apa yang sudah pernah terjadi masalah itu kan diperbaiki, dan seperti yang saya bilang, saya janji saya akan perbaiki semua ya gitu loh. Mas Eza, berarti dari tanggal dari Agustus pertengahan itu tidak benar-benar diputus semua komunikasi dengan anak dan juga Mbak Echa di blok atau bagaimana? Atau mungkin sudah ada usaha untuk mengajak bertemu atau bagaimana? Saya sudah berusaha mencari ke sekolah, saya sudah berusaha juga datang ke rumah keluarga, tapi
saya tidak menemukan jawaban, dan saya tidak tahu di mana istri anak-anak saya tidak tahu. Mas Reza menegaskan berarti yang keluar dari rumah pada Agustus itu Mbak Eca. Iya, jadi di saat saya bilang kita space dulu ya gitu, saya yang keluar dulu ya gitu, dan dia tahu kok saya tinggal di depan sana gitu ya, di apartemen depan gitu. Ya nggak bisa saya sebutkan ya gitu namanya. Oke, yuk beberapa hari ke depan kita ketemu ya, kita ngobrol lagi. Itu terakhir kali saya bilang sama Eca, dan kondisinya waktu itu Eca bersama Khan dan Akse di kasur ya gitu. Terus saya dalam kondisi berlutut, karena Eca kan posisinya di pinggir kasur ya gitu. Saya cuma bisa pegang tangan dia. Saya ingat sekali saya pegang tangan dia. Saya minta maaf. Saya tahu dosa saya banyak, dosa saya besar gitu. Tolong maafkan saya. Beberapa hari ke depan kita ketemu yuk, kita obrolin lagi. Tapi ternyata setelah beberapa hari kemudian, mungkin ya saya sekali lagi saya sangat menghormati keputusan dia ya gitu loh. Saya sangat menghargai keputusan dia, mungkin dia pergi dengan bawa anak-anak. Tapi sekali lagi saya mohon, ini saya lihat kamera nggak apa-apa ya. Oke, ini pesan untuk istri saya, Mam, sayang, tolong jangan putus komunikasi. Aku mohon, ini terutama anak-anak. Aku rindu anak-anak, aku rindu kamu juga. Tolonglah, buka komunikasinya. Jangan tutup seperti ini, aku mohon. Dengan begini tuh sama aja kita saling menghancurkan diri kita masing-masing, dan itu nggak baik sayang. Sumpah itu nggak baik. Jadi aku mohon. Kak Eca, mungkin kemarin juga pengacara Kak Eca bilang kalau Kak Eca sekarang menjalani terapi psikolog itu karena adanya di perbuatan dalam rumah tangganya ini, itu seperti apa sih Kak? Mungkin emang udah lama ke psikolog atau baru belakangan ini? Setahu saya selama ini sih baru ini ya, dan saya baru dengar juga dari pengacaranya tersebut. Saya nggak tahu sama sekali. Kalau boleh jujur, nggak apa-apa mas? Ya. Kalau boleh jujur, justru selama ini saya yang ke psikolog dan istri saya sering menemani. Karena tahun ini saya baru kehilangan ibu saya. Jadi tolong saya mohon jangan sampai saya kehilangan yang lain lagi. Saya nggak mau. Mungkin kalau boleh saya tambahkan terkait psikolog ataupun bantuan profesional itu lebih baik ya. Karena memang daripada ke ahli yang lain lebih baik ya ke profesionalnya, psikolog gitu, untuk membantu terhadap proses ini. Tapi Kak Eca tidak ada ucapan talak terhadap Kak Eca sama sekali. Oke, itu ya saya ucapkan memang adanya ya gitu. Dalam kondisi emosi ya, dalam kondisi emosi terakhir kali, itu juga sebelum yang tadi saya bilang, saya talak satu ya gitu, saya talak satu. Terus itu gunanya hanya untuk Trigger. ya, untuk memberikan apa ya mas, teguran ya gitu sebenarnya gitu loh. Mungkin secara Islam seperti itu. Dari saya pribadi teguran gitu loh, supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri gitu loh. Mas Eca, itu mungkin pengucapan talak tersebut pada saat puncaknya berantem waktu pas sebelum Kak Eca keluar atau sebelum-sebelumnya? Itu waktu pada saat lagi emosi ya sebelumnya. Mungkin itu jauh dari pada saat sekarang. Yeah. Mas Reza, keretakan rumah tetangga kamu ini kan menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya itu terkait dengan relasi antara kedua keluarga besar ini, Mas. Dan memang sudah dibahas juga belakangan ini. Mungkin tanggapan kamu atau klarifikasi kamu mungkin seperti apa? Maksudnya dari pihak keluarga atau bagaimana? Dari saya pribadi sih saya rasa tidak ada ya gitu, nggak ada sama sekali dari pihak keluarga saya atau pihak keluarga istri saya juga saya rasa tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi ini pure murni ini memang karena komunikasi kita yang salah. Mas Eca kan mungkin maaf sebelum hubungan Mas Eca itu diberangkati oleh tidak diresukan oleh almarhum ibu. Mungkin Mas Eca sendiri sampai sekarang mau mempertahankan itu, ingin membuktikan bahwa cinta sejati itu mungkin ada atau seperti apa Mas Eca?
Sekali lagi saya mohon ke teman-teman semua dan semua orang di luar sana, tolong saya mohon sekali lagi jangan bawa-bawa almarhumah ibu saya ya gitu loh. Ibu saya sudah insya Allah udah ada di surga, jadi saya mohon, dan itu semua tidak ada hubungannya. Jadi sekali lagi itu sebuah perjuangan saya, perjuangan Echa, istri saya, perjuangan kita berdua sampai akhirnya kita punya 3 buah hati kita ya gitu loh. Nicole, Khan, Akse, dan sampai terakhir kali juga sebelum mama meninggal juga saya, istri saya, Echa, kita mengurus mama sampai akhirnya sampai saya harus mengubur ibu saya gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kak Eca mungkin Kak Eca apa Mas Eza? Mas Eza. Mungkin posisi terakhir Kak Eca di mana dan udah nge-track belum? Di mana pindah-pindah atau seperti apa? Oke, sampai saat ini mungkin untuk posisi kami belum tahu kepastian nomornya. Tapi kita berupaya terus untuk bagaimana caranya Mas Eza ini bisa bertemu dengan anak-anak. Untuk track segala macam ya itu kami tidak lakukan. Tapi upaya-upaya apa sih udah dilakukan Mas Eza untuk mempertahankan selain kayak mencari lokasi di mana segala macam? Mungkin bertanya ke teman-temannya atau keluarganya. Saya sudah berusaha, saya coba berusaha ke sahabat-sahabat kita ya gitu untuk menanyakan dia di mana, tapi jawabannya masih sama gitu ya, masih dia masih butuh ruang dan waktu. Tapi sekali lagi tolonglah izinkan saya untuk ketemu sama anak-anak. Izinkan saya ketemu sama anak-anak. Masalah kita sekali lagi, ayolah Mem, kalau kamu masih butuh waktu nggak apa-apa, silahkan. Aku sangat menghargai itu, tapi paling nggak untuk ketemu anak-anak tolong izinkan aku ketemu Nicole, Khan, Aksai. Nggak bisa aku selama ini nggak ketemu anak-anak, jujur aku nggak bisa. Tapi sudah siapkah kalau Kak Eca-nya benar-benar ingin pisah dan memperjuangkan hak asuh? Ya, kami kalau untuk soal itu kita hormati ya proses persidangan, karena kan ini masih baru relas pertama. Nanti kami ada sidang di Pengadilan Agama ya, Cibinong tanggal 22 September. Mungkin nanti yang kami akan prioritaskan adalah di saat mediasi adalah perdamaian. Mungkin kita tidak akan berandai-andai ya kalau ini misalkan gugatannya akan lanjut atau seperti apa ya. Kami berharapnya dalam proses mediasi ini kita bisa dapat berdamai. Tapi untuk sidang perdananya besok, Mas Ejanya akan hadir kayak Cibinong? Ya, mungkin nanti kita lihat situasi dan kondisi. Namun kalau kita dipanggil oleh pengadilan sebagai warga negara yang baik ya kita harus hadir. Gitu. Ini cukup mengganggu pekerjaan nggak Kak Eca? Jujur pasti ya, nggak bisa dipungkiri ya gitu, nggak bisa dipungkiri saya yang setiap hari biasanya bertemu dengan istri, anak-anak di rumah, terus secara psikologis juga saya di rumah, saya ngerasa saya hampa sendirian di rumah gitu. Apalagi dia juga tahu kan gitu, saya bangun, mungkin teman-teman juga tahu ya gitu, saya bangun rumah itu untuk kita, untuk Eca, untuk kamu Mam gitu, untuk anak-anak. Nah sekarang nggak ada mereka, terus posisinya saya harus bekerja juga, berat pasti berat. Tapi mau bagaimanapun, insya Allah ini masalah dari Allah. Semoga ini ada jawaban yang terbaik, semoga ada hikmah yang baik juga untuk bisa saya ambil, dan semoga ini juga ada hikmah yang baik juga untuk istri saya. Apa yang dipaling kangenin Kak Eca mungkin dari rutinitas bersama istri? Banyak sekali keberadaan istri saya di rumah, keramaian anak-anak saya di rumah, terus saya rindu mereka semua. Saya rindu anak-anak saya. Nicole, Khan, anak saya, nak, dimanapun kalian di sana, dimanapun kalian, ya, tolong doain Daddy ya, tolong doain Daddy. Semoga Daddy bisa perjuangkan ini semua, perjuangan Mami, supaya bisa kembali ke Daddy, supaya kita bisa ngumpul lagi bersama. Tolong doain ya, nak.